Kenapa sih begitu berat gitu memberikan sebuah toleransi gitu? Memberikan sebuah kedamaian, kenapa begitu berat sih? Kan cuman berdamai. Hola netizen yang tercinta. Viral di media sosial, warga membubarkan ibadah umat Katolik di kawasan Tangerang Selatan. Seorang mahasiswa terluka karena terkena sabet senjata tajam. Salah satu akun di media sosial menjelaskan sejumlah jemaat sedang melakukan ibadah dan melakukan doa rosario di sebuah rumah di kawasan Babakan, Setu, Tangerang Selatan pada Minggu 6 Mei 2024. Tidak lama kemudian ketua RT bersama warga setempat datang untuk membubarkan ibadah tersebut. Keributan pun terjadi hingga menyebabkan satu orang terkena pukulan. Korban pun diminta ketua RT untuk mengamankan seseorang yang tidak dikenal ke dalam kontrakannya. Ketika orang itu akan dimasukkan ke dalam, terjadilah keributan. Pelaku lalu mengeluarkan sajam dan benda itu mengenai lengan korban. Dikonfirmasi Humas Polres Tangerang Selatan AKP Agil belum bicara banyak dan hanya menyebut polisi masih mendalami kasusnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dua mahasiswa lagi berdoa rosario dipukul. Untungnya itu doanya hampir selesai, guys. Ini viral banget dan seluruh Indonesia itu tahu. Dan aku tahu umat muslim yang sesungguhnya itu benar-benar baik. Ini yang melakukan hanya oknum. Jadi kayak oknum yang ingin memecah belah gitu loh, guys. Jadi kalau saran Koko ya untuk umat muslim ataupun umat non muslim itu jangan sampai salah paham. Buat kalian semua biar nggak salah paham, aku Kristen, tapi mamiku itu suka doa rosario. Asal kamu tahu, doa rosario itu bener-bener dari hati paling dalam. Hubungannya antara pribadi dengan Tuhan. Dan itu bener-bener kusuk dan bener-bener silent. Ya, paling cuman pegang kayak gini, guys. Nih kayak gini ya. Ini biasanya mamiku tiap malam berdoa. Dan itu bener-bener suaranya kecil. Aku di kamar aja nggak kedengeran. Apalagi orang luar. Kemarin pun aku ikut halal bihalal. Kiainya itu dari tetangga sebelah, Kiai Haji Muklisin. Orangnya baik, guys. Malah dia tuh kaget kenapa warga Muara Mas itu saling menghargai dan toleransinya gede. Malah halal bihalal yang non muslim, yang Cina juga ikut halal bihalal. Sampai dia sampai kaget. Gak ada, jarang banget orang warga yang lain tuh seperti ini. Lagi viral, Pak RT bubarin orang lagi beribadah hanya karena nggak menghargai Pak RT-nya segala macam. Dan gue pengen kasih lihat komen-komen yang lucu menurut gue. Beribadah sesuai tempat ibadah masing-masing sehingga tidak menimbulkan masalah. Ada yang komen tempatnya yang di jalan banyak-banyak. Berdoa boleh di mana saja, tapi ibadah ya di rumah ibadah. Salah sampai nutup jalan, Pertanyaannya kenapa ngadain di kosan? Kalau dibubarin karena masalah maksiat ya nggak apa-apa. Jadi dibubarin karena ibadah, nggak ngotak. Banyak juga ya komen-komen yang begini harus izin lah segala macam. Ya memangnya dia melakukan hal yang negatif apa? Tapi banyak juga teman-teman muslim yang komen kayak gimana kalau kita orang muslim dibalik keadaannya lagi pengajian terus diusir. Ya jawabannya gampang lah. Bakal ada 525 ntar. Ini komen yang paling banyak yang dikopas sih. Kita ada 6 tapi yang agak lain cuma 1. Padahal ibadah kita orang Kristen nggak pakai toa. Ya sudah susah lah kalau misalnya berurusan sama orang yang mabuk agama. Kalau misalnya di US, kebanyakan orang muslim itu yang tertindas karena mereka minoritas. Begitu pula juga sebaliknya di negeri Konoha, karena salah satunya agama Kristen Katolik yang minoritas ya jadinya lebih sering tertindas daripada yang mayoritas. Apa yang terjadi di Tangsel kemarin ya antara mahasiswa Unpam dengan warga setempat dengan Pak RT-nya ya, kalau boleh saya beropini kecil ya, saya menganggap ini tidak murni masalah agama ya. Jadi orang-orang setempat membubarkan mereka itu tidak murni karena masalah mereka itu beribadah ya. Jadi saya merasa adanya sudah gesekan-gesekan sebelumnya ya, mungkin antara pemuda-pemuda setempat dengan mahasiswa-mahasiswa setempat itu atau bagaimana ya. Jadi kita nggak boleh melihat permasalahan ini sekerdil itu ya. Jadi saya merasa sudah ada bibit-bibit dari awal, karena kan mereka bilang itu bukan pertama kalinya ya, berarti sudah beberapa kali kegiatan tersebut
dilaksanakan. Dan bisa jadi perkumpulan-perkumpulan mahasiswa ini pun sudah sering di daerah situ, walaupun bukan dalam rangka ibadah tersebut. Ya mungkin hanya sebagai wadah temu antara sesama mahasiswa-mahasiswa berasal dari timur, ya bisa saja terjadi ya. Jadi ini bisa menimbulkan gesekan ya antara, biasalah anak-anak PS ya kan, pemuda-pemuda setempat, bisa jadi terjadi ya, tanpa harus melibatkan sentimen agama ya. Apalagi stigma dari masyarakat kan, ya kita nggak usah munafik lah, stigma dari masyarakat tentang mahasiswa-mahasiswa dari timur ya kan sering membuat kerusuhan ya. Kita masih bisa flashback lah ke kasus-kasus yang di Malang, di Jogja ya. Dan ini sadar atau tidak bisa mempengaruhi orang-orang setempat dalam memandang dengan tidak adil tentang satu orang atau satu kelompok atau satu suku ya. Jadi ketika orang-orang di tempat lain membuat masalah ya, jadi mereka memukul rata bahwa oh, orang-orang ini memang bikin masalah mulu kan gitu. Jadi itu pandangan saya ya, karena untuk wilayah Tangsel sana saya nggak percaya nggak ada yang beragama Kristen ya, nggak beragama selain Muslim ya. Jadi mereka itu bukan orang-orang yang terlalu terbelakang ya menurut saya ya. Jadi pasti ada faktor-faktor lain yang sebenarnya ditutup-tutupin atau nggak disadari juga bisa jadi ya, yang membuat masyarakat setempat merasa tersulut dengan kegiatan tersebut ya. Ya bisa saja mereka datang sana kan bisa saja bawa motor ya, mungkin gaya atau gimana cara berbicaranya yang salah dipahami oleh orang setempat seolah-olah kayak nantang-nantangin kan, bisa jadi begitu ya. Makanya ya saya juga, ini kan opini saya ya, jadi bebas orang memandang persoalan ini. Oke. Dari dulu sampai sekarang masalah pertoleransian, masalah keyakinan, agama nggak beres-beres. Ada aja kejadiannya. Kemarin pendeta yang begitu, bikin hawa panas. Ada lagi ustadz yang suka begitu. Ditambah lagi Pak RT sama warga-warganya juga begitu nih. Orang lagi berdoa diganggu-ganggu. Emang susah. Kenapa sih begitu berat gitu memberikan sebuah toleransi gitu, memberikan sebuah kedamaian? Kenapa begitu berat sih? Kan cuman berdamai sama sebuah sebuah pilihan orang gitu. Misalkan si A milih agama ini, si B milih agama ini, kan bisa tetap berteman kan, berdamai gitu, bersaudara bisa kan? Yang berbeda kan cuman keyakinannya, darahnya, tainya, jembutnya, semuanya sama, rambut-rambut juga, darahnya juga merah-merah juga. Tai juga bau-bau juga yang diberakin. Apa bedanya sekarang gue tanya? Begitu sulit bertoleransi itu maksudnya gimana sih? Coba deh introspeksi diri, berkaca diri gitu. Sebelum melakukan sebuah kesalahan, kita berkaca diri. Oh, kalau agama gue dikiniin, gue marah nggak ya? Begitu coba deh. Ya susah sih kalau udah nggak sadar mah. Gue tuh bingung ya. Masalahnya tuh gini. Hanya memberikan sebuah toleransi, saling berdamai gitu ya, saling bersaudara, itu kenapa begitu sulit gitu loh. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk memilih keyakinan yang kita pilih. Itu kan sebuah pilihan hati nurani. Dari dulu sampai sekarang tuh tentang pertoleransian tuh nggak pernah beres. Kalau gue pribadi ya, gue sangat bertoleransi karena apa? Itu kan kepercayaan mereka. Itu hak mereka memilih agama yang apa. Teman-teman gue banyak yang Nasrani, Katolik, banyak tuh di tempat-tempat fitness banyak. Gue mah have fun aja, aja. Orang kita sama-sama manusia. Selagi agama mereka tidak mengajarkan tentang keburukan, gue mah fine aja, gue sah-sah aja. Kecuali kalau agama itu membolehkan orang ngebacok, nyolong, ngejambret, memperkosa, itu ini dan sebagainya. Nah itu gue nggak mau deh berteman sama orang kayak gitu. Ya ini kan agamanya kan sama-sama mengajarkan sebuah kebaikan. Apa bedanya? Apa bedanya gue tanya, nyet? Ada aja kelakuannya. Udah tahu lagi banyak banget ini orang lagi pada teler gara-gara pancaroba begini. Ini nambah-nambahin masalah aja. Udah RT lagi tingkah polanya kayak begitu. Pengen gue sopet pesannya tenggorokannya, pengen gue
Ini buat warga Tangerang nih yang kemarin bubarin orang 2 Rosario nih. Admin surga lu, asisten malaikat lu. Syukurin kan ditangkap, ada aja deh. Ini nih, orang-orang nih kayak begini nih yang kalau kurang hiburan, Netflix lu nggak ada kan lu, hiburan nggak ada, tiap hari kerjanya cuman nyiram-nyiram, jalanan pakai air got, nggak ada sinyal kan di tempat lu tuh, hidup lu ganggu hidup orang aja. Selama agama orang nih, kepercayaan orang itu diakui sama negara dan Pancasila dan undang-undang, jangan anarkis. Mau misalnya ternyata ajaran sesat nih, misal nih, dia di sono misalnya ibadah nggak pakai baju, pakai helm full face, nyembah kipas spion, lu nggak boleh anarkis, tetep nggak boleh anarkis. Syukurin kan ditangkap. Ini juga Pak RT-nya nih. RT di mana-mana mah rukun tetangga. Lu mah cocoknya RT ranjang ternoda. Bener-bener dah. Bedek juga nih RT-nya nih. Ini cocok nih RT-nya nih. Nah, sinetron Ajab nih, kuburannya ditaburin tuh sama stempel kelurahan. Biarin tuh. Ini cocoknya BPJS-nya disobek-sobek.